Cinta Lima Benua dan Lima Samudra menceritakan beberapa insan yang melanglang buana hanya untuk bisa mendapatkan cinta sejatinya. Cinta, banyak yang bilang jika cinta itu rumit. Mencarinya pun terkadang juga sulit. Kadang buat senang, kadang bikin sakit. Tapi jangan salah, peminatnya tidak sedikit. Membuat kita pusing dan pikiran sempit. Apapun dilakukan jika dalam kondisi terhimpit. Meski terkadang yang kita terima kenyataan pahit. Cinta, kata orang cinta itu mudah dirasakan, tapi belum tentu mudah untuk didapatkan. Kata orang cinta itu harus diincar, dengan yakin dan semangat berikhtiar. Kata orang cinta itu harus dikejar, jangan berdiam diri dan bersabar. Salah satu upayanya adalah dengan mencari pasangan, agar cinta itu nyata dan bukan sekedar angan-angan. Banyak yang menemukan cinta di berbagai tempat, mulai dari yang jauh, bahkan ada yang dekat. Baik bertemu dengan pribumi sendiri, tak sedikit juga yang berasal dari luar negeri. Berkeliling dunia ke berbagai negara, berkelana ke 5 benua, dan melintasi 5 samudra. Bermacam-macam yang dilakukan setiap insan dalam mencari dan menemukan cintanya, baik secara nyata atau maya, secara offline maupun online, seperti yang dilakukan Wawan. Itu karena selama ini Wawan tampak kesulitan mencari seseorang yang sesuai kriteria, namun juga pas di hati. Dan tentu yang gak cuma sekedar fun, mengingat kebanyakan homo hanya cuma main-main saja. Sedangkan dia menginginkan cinta yang bisa dijadikan teman selamanya dan bisa diajak bertahan menemani seumur hidupnya. Yang bisa dijadikan tempat berbagi dalam suka maupun duka. Yang bisa menjadi support system dalam segala hal. Tapi bullshit, mana ada homo yang tulus? Kebanyakan semua cuma modus. Di loket wisata, secara looking, Wawan hanya cowok standar. Tidak tampan, namun juga tidak jelek. Wawan biasa-biasa saja. Eits, namun jangan salah. Wawan biasa saja, namun tesnya cukup tinggi. Homo polos yang bekerja sebagai karyawan di bagian loket di salah satu tempat wisata alam ini mendambakan bisa mendapatkan cowok bule sesuai kriterianya. Minimal berwajah Indo lah ya, bertumbuh tinggi besar, bertubuh kotak-kotak, sedikit berkumis dan berjambang, beralis tebal, dada sedikit berbulu, dan yang paling dia impi-impikan adalah memiliki lelaki bermata biru atau coklat ala-ala bule Eropa dan Timur Tengah. Itu karena Wawan sering sekali ketika bekerja melihat tamu bule yang berwisata ke tempat kerjanya. Halo, Wan, ada yang beli tiket tuh. Ngelamun aja sih, aku lagi ngitung kembalian nih. Ucap Mas Wasis, partner kerjanya. Iya mas. Halo, untuk berapa orang? Sebentar. Condro, Gono sama Wono udah nyampe mana? Udah telepon mas, barusan katanya Wono gak jadi ikut. Papanya datang, Andin juga gak bisa ikut. Oh, ya sudah, itu berarti hanya kita berenam saja. Iya mas. Halo, 5 dewasa 1 anak. Berapa? 5 dewasa dan 1 anak totalnya 550.000 mas. Ini tiketnya, terima kasih. Mas Mar, aku sama Mas Condro mau naik Flying Fox. Der, kamu naik gak? Enggak lah, gue mojok aja sama Mas Mar. Tenang dulu. Mas, kalau mau Flying Fox, tukar tiket apa langsung beli di sini juga? Oh, nanti di sana ada petugasnya yang akan mandu dan langsung bayar di sana. Baik, terima kasih. Sama-sama. Dan tak lama kemudian, dari ruangan loket, Wawan dan Wasis
melihat dua orang, satu laki-laki tampan dan satu lagi perempuan cantik yang membuat Wawan penasaran. Mas, siapa mereka? Oh, anak baru, si Widi sama Wildan. Kemarin kamu kan off, jadi kamu gak tahu. Si bos sengaja cari yang bisa bahasa Inggris. Jaga-jaga kalau ada tamu bule, biar gak repot lagi. Kan kamu tahu sendiri, pemandu wisata kita banyak yang mengundurkan diri gara-gara pandemi. Apalagi yang pinter-pinter bahasa Inggris. Jarang banget yang mau kerja di tempat wisata kita dengan gaji yang minim. Kamu kan tahu sendiri. Cuma kita dan beberapa aja yang masih bertahan. Beruntung kita nggak kena PHK. Iya mas, kita termasuk bersyukur masih bisa bayar kos, masih bisa makan. Ya itu penting, buru-buru mikirin kawin, kasih makan anak orang. Kita nggak kelaparan sendiri aja udah syukur. Tapi kalau lihat Widi kok cantik banget ya. Kapan aku punya bini kayak dia? Ngimpi mas, ngimpi. Iya, baru aja dia kerja di sini. Banyak yang naksir. Karyawan-karyawan pada banyak yang deketin. Tenang mas, yang jelas aku bukan sainganmu mas. Ya iyalah, kamu kan homo. Shh, kenceng amat sih ngomongnya. Oh iya, lupa, maaf. Tapi kamu gak naksir anak baru itu? Dia yang paling ganteng sekarang di sini. Menurutmu gimana? Ganteng kan? Ganteng sih, tapi kurus. Mas kan tahu seleraku. Aku gak suka cowok lokal. Aku suka bule. Bule itu romantis, yang maco, yang matanya biru atau coklat, yang agak berbulu. Seleramu itu bule apa monyet? Kok berbulu? Susah kalau gak ngerti laki-laki nih. Ya iyalah, aku kan cowok lurus, cowok sejati. Lah terus, kamu udah dapat gak kenalan bule? Ada mas, sekali aja kenalan, tapi gak serius. Cuma maunya ngajak moncrot aja. Kasian deh, malah dikapok-kapokin. Berdoa saja, semoga besok-besok ada tamu bule lagi ke sini, biar bisa diajak kenalan. Gak semudah itu mas, gak sopan. Lagi pula, udah seminggu ini kita gak ada bule datang, gara-gara pandemi. Iya Wan, sabar. Ya udah, kerja. Iya mas. Di tempat Flying Fox sendiri, dua anak baru, yaitu Wildan dan Widi, baru saja di briefing oleh Wendy, yaitu petugas senior. Dan saat ini, kebetulan Wildan dan Widi sedang bertugas menjaga Flying Fox. Wildan, sepertinya ada pengunjung. Kamu jaga di sini. Sementara kakak menemani Widi jaga di tempat finish. Siap kawan. Ayo Wid. Iya kak. Tak lama kemudian, rombongan datang. Selamat pagi, Flying Fox. Iya, saya mau Flying Fox mas. Perkenalkan kakak-kakak, saya Wildan, petugas yang akan memandu kakak-kakak. Bagi yang takut akan ketinggian, tidak disarankan untuk naik. Dan per orangnya dikenakan tarif 25.000. Baik, siapa dulu yang mau naik? Mari. Saya mas. Berdua juga bisa? Serius mas? Iya kak. Bas, mas mau naik berdua sama kamu. Dan Mas Mar, tolong fotoin kita berdua ya. Baiklah. Tirto, kamu gak naik? Gue udah bosen pas latihan militer kerjaan gue gelantungan kayak gini. Oh iya, lupa. Maria mau naik? Tidak bapak, Maria takut. Iya pak dokter, nanti saja Maria lebih suka main ayunan sama main jaring laba-laba. Ya nak? Tentu saja. Di sini juga banyak menyediakan fasilitas outbound untuk anak-anak. Maria, Mama, itu dia jaring-jaring laba-labanya. Ayo papa temenin. Mas, gue nemenin Maria sama Mama Mevi dulu ya. Ya sudah, nanti mas nyusul. Mari kak, yang mau naik. Ayo mas Condro, ucap Bas semangat. Sebelum naik, kita pakai pengaman dulu ya kak. Ya mas. Setelah keduanya memakai pengaman, keduanya pun bersiap.
Siap kak? Siap. 3, 2, 1. Wah! Cekrek. Seketika Wildan terkejut saat melihat Condro mengecup bibir Baskoro ketika sedang terbang. Maaf, mereka memang terlalu akrab seperti kakak adik, ucap seseorang yang bernama Mar pada Wildan. Wow, tapi kak, maaf sebelumnya maaf nih, tapi saya melihat keduanya tidak seperti kakak adik. Saya merasakan mereka saling mencintai. Saya bisa merasakannya, karena saya gay. Apa? Jadi, santai kakak. Itu berarti kamu juga mengetahui siapa saya. Tentu. Dan cowok tampan di sana yang sedang bermain dengan anak kecil itu adalah pasangan kakak. Benar kan? Ya, kamu benar. Oh iya, saya Mar. Ini kartu nama saya. Ambillah. Siapa tahu kalau hendak VCT atau check up kesehatan lainnya bisa ke klinik saya. Dokter Maruto. Jadi saya sekarang bertemu dengan pemilik kliniknya langsung? Maruto hanya tersenyum. Ah, terima kasih banyak dok. Senang bertemu dengan dokter. Mas. Loh, mana Condro? Beli minum mas. Oh, gimana? Masih kurang? Mau naik lagi? Enggak mas, cukup. Aku mau foto-foto berdua sama Mas Condro. Bilang aja mau mojok. Mas, shh. Santai aja, masnya ngerti kok. Maksudnya? Sungguh so sweet, real couple. Kalian benar-benar bikin saya envy dan memunculkan semangat saya kembali untuk menemukan pasangan yang sungguh-sungguh. Ya meskipun awalnya selama ini saya cuma main-main saja. Semangat Wildan. Jadi Mas Wildan ini? Iya kak, panggil saja saya Wildan kak. Saya baru lulus kuliah. Oh iya Wildan, kalau lagi libur main-main ke kedai kopi saya. Namanya kedainya Sun Cafe. Oke, terima kasih Kak Bas. Jangan lupa kalau udah ada pasangan ajak ke sana ya, biar romantis. Ngopi berdua. Iya Kak. Siap-siap. Ya sudah, Wildan, selamat bertugas kembali. Terima kasih dok. Mas. Setelah rombongan tadi pergi, rombongan lain datang. Wildan melanjutkan pekerjaannya dan tak terasa waktu menunjukkan pukul 1 siang, yang berarti waktunya istirahat. Dan Wildan menunggu partner yang menggantikannya. Dan ketika sedang menunggu, Wildan terkejut saat melihat 2 orang seniornya turun dan sepertinya hendak menuju ke kantin yang ada di bawah. Meski banyak yang tidak tahu jika Wildan sebenarnya adalah keponakan dari pemilik tempat wisata ini, namun sebagai seorang junior, Wildan wajib menghormati pada yang lebih senior. Siang kakak-kakak. Siang Wildan, istirahat dulu makan siang. Teriak Wasis dari kejauhan. Iya kak, nanti giliran. Ya sudah, kita duluan ya. Iya kakak. Wildan heran. Mengapa senior satunya lagi terlihat tak ada sedikit pun menolehkan pandangannya kepada Wildan. Sehingga membuat Wildan bertanya-tanya. Gila, tampang jelek tapi sok-sokan cuek. Kelihatan sombong. Sesama karyawan aja songong. Wildan, teriak Wendy yang baru datang bersama Widi. Ya Kak Wen. Kamu sama Widi istirahat dulu, biar saya yang jaga. Kawen, siapa sih yang lagi duduk di samping Kak Wasis? Oh, si Wawan. Ya sama, petugas loket. Oh iya lupa, kemarin dia off, jadi wajar kamu belum tahu. Kamu belum kenalan ya? Kenalan sih belum, tapi tadi udah aku sapa. Tapi dia cuek banget, sombong. Oh, dia memang gayanya seperti itu. Ingat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, nanti bisa digoyang. Hah? Canda Wildan.
Orang lain kalau belum kenal Wawan memang seperti itu. Tapi jika sudah kenal, orangnya asik kok. Gak ada sombong-sombongnya, percaya deh. Mending kamu makan siang, gih, sambil kenalan sama Wawan. Thanks kak, aku coba deh. Yuk Wid, ayo. Wildan dan Widi pun berjalan menuju kantin yang ada di bawah. Oh, jadi namanya Kak Wawan. Kenapa Wid? Jangan bilang kamu naksir sama dia. Senior lain masih banyak yang cakepan, yang naksir kamu. Daripada muka pas-pasan kayak dia, dingin lagi. Tapi aku suka aja sama gaya coolnya dia. Beda sama kamu, petakilan. Tapi tetap gantengan aku jauh kemana-mana. Terserah kamu aja. Dih. Begitu sampai kantin, Wildan dan Widi pun memesan nasi campur. Dan ketika keduanya hendak mencari tempat duduk, ternyata tempat duduk full. Hanya bangku di depan Wasis dan Wawan yang masih ada. Dan bagai gayung bersambut, Wasis yang menaruh hati pada Widi tiba-tiba saja memanggil keduanya. Wildan, Widi, duduk sini aja, yang lain penuh. Wildan dan Widi pun duduk berhadap-hadapan. Widi yang excited kini memilih duduk di depan Wawan. Sedangkan Wildan duduk tepat di depan Wasis. Kak, sepertinya kita belum kenalan. Kenalin, aku Widi. Sapa Widi mengulurkan tangan kanannya pada Wawan. Wawan, ucap Wawan yang tak mengulurkan tangannya dan tetap memegang sendok garpu di kedua tangannya. Baiklah, Kak Wawan, salam kenal. Jawab Wawan datar, yang seketika membuat Widi kecewa dan murung. Dan itu membuat Wildan kesal. Dalam hatinya bertanya-tanya, cowok ini benar-benar tidak sopan. Benar-benar tak punya rasa menghargai apalagi pada seorang perempuan. Bahkan, membalas jabatan tangan temannya pun dia tak sudi. Sungguh sok suci. Keempatnya sempat terdiam. Wasis sibuk memperhatikan Widi. Sedangkan Widi, meski sempat kecewa, namun masih sempat-sempatnya memperhatikan Wawan. Sedangkan Wawan dan Wildan hanya sibuk menatap piring. Tak ada dari mereka yang saling menyapa. Hingga Wasis mencairkan suasana. Widi, gimana 2 hari pertama kerja di sini? Senang kak, serasa kerja sambil liburan dan teman-teman di sini ramah-ramah. Kecuali satu, ucap Wildan yang seketika membuat Wawan mendongakkan kepalanya dan menatap Wildan tajam. Dan beranjak dari tempat duduknya, lalu tiba-tiba menghampiri Wildan dan mendobrak meja. Piring Wildan yang berisi nasi dan lauk seketika tumpah. Apa maksud kamu? Ucap Wawan menarik kerah leher Wildan dengan kencang. Merasa tersindir? Baguslah, itu berarti kamu sadar diri. Sebelumnya belum ada yang berani menyindirku. Apalagi cuma sekedar anak baru sepertimu. Memangnya kenapa kalau aku anak baru? Daripada kamu, petugas loket aja belagu. Buk. Waduh, Wan, gawat, jangan berantem. Aduh, Wildan udah, cukup. Boy, ada apa ini? Ada apa? Teriak Wendy yang baru datang dan turut melerai keduanya. Kawan, kasih tahu dia siapa aku. Memangnya siapa kamu? Siapapun kamu aku gak takut. Ucap Wawan melepas kerah Wildan lalu pergi kembali ke loket. Aku bisa aja mendepakmu dari pekerjaanmu. Kawan, sudah, tenang. Wen, aku balik ke loket ya. Ucap Wasis hanya geleng-geleng. Iya mas, biar Wildan aku urus. Kawan, kenapa Kak Wendy takut sama dia? Bukan takut, memangnya apa yang dia lakukan sampai kalian berantem? Itu karena dia gak sopan, gak menghargai kita sebagai anak baru. Masa Widi kenalan, dia gak mau jabat tangan? Songong banget. Wildan, tak mau berjabat tangan,
bukan berarti dia songong. Kita tak perlu membesar-besarkan. Iya Dan, aku aja gak kumasukin hati kok. Aku gak marah, mungkin memang dia tipikal seperti itu. Iya Wildan, semua yang belum mengenalnya memang mirip seperti kamu. Hanya saja mereka tak terlalu menanggapi. Biasanya nanti kalau sudah terbiasa, Wawan akan akrab dengan sendirinya. Terserah, aku gak mau akrab sama dia. Aku mau lanjut kerja. Ucap Wildan kesal, lalu kembali bekerja meninggalkan Wendy dan Widi. Widi, kamu sudah makan siang? Sudah kak. Ya sudah, Widi kerja dulu ya kak. Iya. Wendy pun berjalan ke kantin. Di sana sudah ada Mas Wicak, petugas kantin. Wen, kenapa tadi si Wawan sama anak baru? Oh, biasalah. Tak kenal maka tak sayang. Sama seperti kita dulu. Tak kenal maka tak sayang. Ting ting. Aku malas kenal kamu. Nyesel. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal kebanyakan utang. Tapi kan aku kalau udah gajian langsung balikin. 3 hari lagi aku gajian. Emang utangku udah berapa? Udah hampir 500.000. Banyak juga ya. Gak kerasa. Gara-gara pandemi, sepi, gak dapet uang tips dari tamu. Udah, gak usah dipikirin. Kamu mau makan apa? Apa ya? Wah, ada dendeng sapi tuh. Tapi, aku makan mie instan aja deh. Buatin ya, yang goreng. HP Wendy berdering. Wicak, aku angkat telepon bos dulu ya. Ntar antar di pojok seperti biasa. Ting ting. Wendy pun berjalan menuju bangku pojok yang terlihat sepi, lalu mengangkat telepon si bos. Ya bos, gimana? Hari ini masih sepi bos. Iya, udah seminggu ini semakin sepi. Iya bos. Wildan, kerjanya bagus bos. Hanya saja tadi ada sedikit masalah dengan Wawan. Ya bos tahulah Wawan gimana. Dan semalam mes bocor. Kapan dibenahinya bos? Aku bingung. Kalau hujan lagi tidur di mana ntar malam. Kamar Wildan juga sama. Hah? Oh gitu? Kalau aku sih bisa numpang tidur di kosnya Wicak. Terus kalau Wildan? Oke, nanti aku usahakan. Wendy pun menutup panggilan teleponnya. Nih. Loh, mie gorengku mana? Mie goreng kepalamu. Kamu udah 3 hari ini makan mie goreng mulu. Gak bagus buat kesehatan. Bukan gitu, Wi. Biar irit. Bon utangku udah numpuk sama kamu. Udah, makan aja. Kamu suka dendeng kan? Gak apa-apa. Mulai 3 hari ke depan sampai gajian, kamu makan-makan aja. Gak usah bayar. Tapi utang yang kemarin harus dibalikin pas gajian. Soalnya itu modal jualan. Cups. Lah, kamu ngapain cium pipiku? Cici, malu kalau sampai ada yang lihat. Kayak homo aja. Hehe, makasih ya Wi. Kamu malaikatku. Gak tahu deh kalau gak ada kamu nasibku tiap akhir bulan. Kok cemberut sih? Aku cipok nih. Macem-macem tak colok garpu matamu. Udah aku mau lanjut. Ada yang beli kayaknya. Oh iya, kamu mau minum apa? Teh hangat aja. Wicak kembali meladeni karyawan lain yang hendak makan. Dan di sela-sela Wendy makan, Wendy terus-menerus memperhatikan gerak-gerik Wicak sambil terus-menerus memberi kode genit, sembari mengedip-ngedipkan mata pada sahabatnya itu. Mas Wicak, kok telur? Saya kan mintanya ayam tadi. Iya maaf. Ucap Wicak malu saat karyawan yang komplain akibat Wicak salah melayani karena grogi, akibat diperhatikan Wendy. Wendy pun senang. Dia tersenyum geleng-geleng karena puas mengerjai sahabatnya itu.
Di ruangan loket, "Wan, kamu kenapa bisa berantem sama Wildan?" "Lah, kan Mas dengar sendiri dia nyindir aku." "Ya kan biasanya kamu gak gampang terpancing." "Ya karena dia mancing, Mas." "Ya sudah, jangan berantem lagi. Tapi gak ada salahnya mulai sekarang kamu lebih welcome lagi sama anak-anak baru." Kenapa aku harus merubah diriku sendiri untuk orang lain? Memangnya siapa dia? "Wawan, Wildan itu keponakan si bos," ucap Wendy yang tiba-tiba masuk. "Apa?" "Iya, dia memang sengaja digembleng untuk diajari mengelola tempat wisata ini. Agar dia gak main-main aja yang gak bermanfaat. Makanya itu si bos minta tolong kita semua." "Ya itu sih urusan kamu, Wen. Bukan urusanku. Kan kamu yang dipasrahin sama si bos. Jadi dia tanggung jawabmu." "Wildan bukan hanya jadi tanggung jawabku saja. Tapi sekarang juga menjadi tanggung jawab kita semua." "Apa? Kita semua? Gila, dia cuma keponakan. Kenapa harus diistimewakan? Seolah-olah anak sultan. Aku malas ngurusin tuh anak ingusan." "Wan, bersikaplah lebih dewasa. Daripada kita harus kehilangan pekerjaan." "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" "Wan, sis, kita ada kabar kurang mengenakan." "Hah? Apa itu?" "Wan, sis, udah 2 malam ini hujan dan mes-mesan bocor. Aku dan beberapa karyawan cowok yang tinggal di mes terpaksa harus mengungsi untuk tidur. Aku sendiri ntar malam numpang di kosnya Wicak. Nah, ini nih, giliran Wildan yang belum dapat. Apa di antara kalian ada yang bersedia memberi tumpangan Wildan?" "Hah? Gak mau," ucap Wawan tegas. "Aku juga gak bisa, Wan. Lah kan kamu tahu sendiri aku sama Pak D. Kamu kan sendirian. Ya terus kenapa gak cari kos sendiri aja sih?" "Kalau ada, aku gak bakal minta tolong, Wan. Di sini kan jarang kos-kosan dan ada pun udah full." Tak lama kemudian, HP Wawan berbunyi. Si bos memanggil. "Ya bos." "Apa? Kenapa harus aku? Kenapa nggak yang lain? Terus sampai kapan dia sama aku? Dan bayar kosnya?" "Bos, bos, dimatiin. Dasar bos anjing." "Apa bos bilang, Wan?" "Gawat. Bos bilang kalau semakin lama tempat wisata kita terus-menerus sepi, maka mau gak mau tempat wisata ini akan ditutup." "Wah, gawat dong. Kita cari kerja di mana kalau gitu?" "Lah ya itu gimana? Si bos juga anjing sih gak tanggung jawab sama keponakan sendiri. Main nyerahin aja sama orang lain. Bos macam apa dia? Apa jangan-jangan bos kita mulai bangkrut?" "Bisa jadi. Waduh, jangan sampai 3 hari lagi kita telat gajian. Mana aku udah janji sama Wicak mau bayar utang." "Ya sama, Wen. Aku juga mau bayar kos. Gila ya si bos. Tega benar asal buang keponakan sendiri sama orang lain," ucap Wawan kesal. "Aduh, gimana ya? Aku juga udah janji kirim duit di kampung buat ibu. Terus kita gimana dong?" Ketiganya pun merenung sejenak, memikirkan nasibnya masing-masing. "Itu berarti kita harus siap-siap ancang-ancang cari-cari info lowongan kerja," ucap Wasis. "Kerja di mana, Mas? Sekarang susah cari kerja. Kalaupun ada, gajinya gak seberapa. Banyak perusahaan tutup, mall tutup, apa-apa tutup. Mau buka usaha juga bingung, usaha apa. Modal juga gak ada." "Iya ya, Wan. Kerja apa ya kira-kira yang ringan tapi cepet ngasilin duit?" "Ngepet," ucap Wendy bercanda. Wen, semalam aku lihat-lihat di internet. Ada paranormal yang bisa menggadaikan uang. Namanya Mbah Karso.
Kita bisa investasi di bank gaib. Di sana juga menyediakan pesugihan tuyul, babi ngepet, lowo kampret, dan macem-macem. Ih, zaman sekarang masih percaya aja sama yang kayak gitu. Bohong tuh, abal-abal, penipu. Dan kalau emang benar-benar bisa bikin kita tajir, pasti semua gak gratis. Yang ada, dia sekongkol sama setan. Dan tuh setan minta tumbal. Emangnya Mas mau dijadiin tumbal? Dijadiin tumbal gimana, Wan? Dipakai santapan para lembut. Ih, kok ngeri amat ya, Wan? Ya makanya, jangan aneh-aneh dah. Ya jangan nyerah gitu, Wan. Kita masih bisa cari kerjaan lain yang gak beresiko. Yang ringan, tapi yang cepet ngasilin banyak duit. Dan gak perlu nunggu gajian sebulan sekali kayak gini. Biar gak ketar-ketir, tiap mau bayar kos kayak gini. Kerja apa ya enaknya? Ada Mas, kalau Mas mau. Apa itu, Wen? Kerja ringan, enak, nikmat, gak perlu lama nunggu sebulan, begitu selesai langsung cair. Bahkan semalam kerja udah bisa DP. Kerja apa, Wen? Open BO. Apa itu Open BO? Tanya wasis polos. Gigolo, Mas. Astagfirullah, gak mau. Aku gak mau jual diri. Tapi kira-kira aku laku gak ya? Plak. Dasar. Tadi nyebut. Sekarang nanya laku apa enggak. Emang jamput kamu, Mas. Hehe, gak serius, Wan. Siapa juga yang mau jual diri? Diobral pun paling gak laku, gak ada yang mau. Coba aja, Mas, siapa tahu aja. Sembarangan kamu, Wen. Emangnya kamu kerja sampingan jadi gigolo? Ngaco aja. Kalau aku jadi gigolo, utangku gak bakalan numpuk noh sama si Wicak. Oh, kirain. Apa kita enaknya kerja di luar negeri ya? Iya benar juga, Mas. Aku pengen kerja di luar negeri. Jadi TKI, kan enak sambil kerja bisa jalan-jalan. Dan tahu luar negeri. Bilang aja kamu suka bule. Ups. Kata siapa jadi TKI enak? Gak semua. Tapi kan gajinya gede, Wen. Kerja di luar daripada di sini. Tetanggaku di kampung, TKI di Amerika, ada juga yang di Arab. Gak pernah pulang kampung, pulangnya 3 tahun, 5 tahun, sesuai kontrak. Tapi begitu sekali pulang, dia bisa beli sawah, rumah, mobil, pokoknya kaya. Wan, memang ada, tapi gak semua. Apa kamu lupa? Banyak juga TKI di luar negeri yang disiksa majikannya. Ada juga yang diperkosa, dianiaya, dan tidak diperlakukan secara kemanusiaan. Iya, Wen. Tuh, Wan, bener juga kata Wendy. Ya tapi itu semua tergantung hoki. Aku gak nyerah. Kalau emang tempat wisata ini ditutup, aku akan mencari lowongan jadi TKI. Semoga saja aku dapat majikan yang baik, ganteng, dan gaji yang besar. Kalau aku gak mau keluar negeri, takut. Aku ke Mbak Karso aja minta jimat, biar diterima pas ngelamar kerja. Serah kamu, Mas. Asal jangan jual diri aja. Orah. Sudah. Kita berdoa saja. Semoga keajaiban terjadi. Amin. Ucap wasis berdoa. Terus? Apanya yang terus, Wan? Jadi mulai kapan si bocah ingusan itu tinggal bersamaku? Ya mulai malam ini juga. Memangnya kamu sudah bilang sama dia? Belum, tapi aku yakin si bos pasti udah kasih tahu dia. Nanti aku konfirmasi lagi. Apes bener dah. Di tempat lain, Wildan baru saja mendapat telepon. Bang, aku gak mau sama dia, Bang. Aku habis kena tonjok dia, Bang. Iya, tapi oke, fine. Aku mau tinggal sama dia. Tapi kalau sampai diantara kita sama-sama babak belur, Abang tanggung jawab ya.
Tut tut tut. Sialan abang. Kalau kayak gini aku nyesel kakakku nikah sama Bang Andre. Ipar tolol. Bener-bener gak berguna. Gak bisa diandelin. Awas aja kalau sampai nyakitin kakak perempuanku satu-satunya. Wildan. Kawan. Aku gak mau tinggal sama si es batu itu. Wildan. Kalau kamu gak tinggal sama Wawan, kamu tinggal sama siapa? Gak mungkin tinggal sama Widi kan? Bisa digerebek warga. Masa bolak-balik pulang ke kota? Gak mungkin kan? Memangnya dia mau tinggal sama aku? Ya mau tidak mau. Tapi abangmu udah bilang kok. Ya intinya kamu harus bisa mengambil hatinya saja. Oke? Kakak yakin. Lambat laun Wawan akan luluh. Wawan tak sedingin itu kok. Oke? Ucap Wendy meninggalkan Wildan yang masih penuh dengan keraguan-raguan. Sore ini waktu menunjukkan pukul 4 sore. Itu berarti sudah waktunya jam pulang kerja. Wasis sendiri yang hendak pipis berjalan turun menuju toilet. Dan Widi mana? Masih dibawa kak sama anak-anak cewek? Loh, tadi bukannya cewek-cewek udah pada naik? Masa sih? Coba kak Wasis cek. Aku ngerapiin alat-alat dulu. Oke. Oh iya, kamu ditunggu sama Wawan di parkiran. Iya kak. Wasis pun ke toilet. Setelah selesai, dia langsung turun mencari Widi. Dan begitu langkahnya baru menurunin anak tangga, Wasis melihat Widi berjalan dan sempat digoda oleh para karyawan cowok-cowok. Saking takutnya, Widi terlihat gugup. Dan saking gugupnya, sampai-sampai ia tak melihat jika ada batu di depannya. Dan aduh, Widi terjatuh dan naas. Roknya tersangkut ranting pohon yang tajam lalu sobek, yang memperlihatkan paha mulusnya. Bukannya para karyawan tadi segera menolong, mereka malah bengong. Sedangkan Wasis dari atas tampak buru-buru berlari menghampiri Widi. Seketika melihat seniornya turun, para junior bergegas hendak menolong Widi. Mau ngapain kalian? Pulang! Iya kak. Pulang woi, pulang. Widi, permisi. Ucap Wasis mengalihkan pandangannya ke arah lain. Lalu membuka jaketnya dan menutupkan ke paha Widi. Makasih Kak Wasis, ucap Widi sembari melepaskan rok yang tersangkut di pohon. Iya, sama-sama. Kenapa? Apa ada yang terluka? Entahlah kak, sepertinya kakiku terkilir. Sini, kakak bantu berdiri. Jangan takut. Terima kasih kak. Awas. Pelan-pelan. Iya kak. Meski hanya sekedar membantunya berjalan, namun Wasis begitu senang. Wasis bisa mencium wangi manis aroma buah parfum Widi yang membuatnya terpikat. Wid, kamu kenapa? Tanya Wendy saat hendak menemui Wicak. Kecelakaan kecil, gak apa-apa kok. Iya, kakinya terkilir gara-gara digodain anak-anak. Terus gimana pulangnya? Bisa kok kak, pelan-pelan naik motornya. Ya sudah, hati-hati aja naik motornya. Oh iya, si Wildan udah pulang belum? Udah aku suruh ke parkiran tadi, ditunggu Wawan di sana. Ya sudah, kalian duluan dah. Aku nunggu Wicak nutup kantin dulu. Oke. Di parkiran sendiri, Wildan tak melihat Wawan sama sekali. Kemana dia? Apa Wawan sengaja pulang meninggalkannya? Karena tak mau berbagi kamar dengannya. Wildan bingung. Dia duduk di atas moginya sendiri. Loh, Wildan belum pulang. Wawan mana? Tanya Wasis yang baru saja tiba di parkiran. Lah ya makanya, kemana dia? Apa jangan-jangan Wawan sengaja menghindar? Widi, tunggu sebentar ya. Tak telepon Wawan dulu. Habis ini aku temenin kamu pulang. Kita bareng ya.
Iya kak. Halo, Wan, kamu di mana? Kok nggak ada di parkiran? Si Wildan udah nunggu. Aku di bengkel depan, banku bocor, tapi masih antri. Oh, oke. Dan motornya Wawan bocor, kamu susul aja, ajak dia barengan. Bengkelnya di depan, di kiri jalan dekat pengkolan. Oke kak. Wildan pun melajukan moginya menuju bengkel yang dimaksud. Dan ketika sampai di sana, matanya langsung tertuju pada seniornya yang sedang duduk sembari mengotak-atik HP-nya. Kak, dan sangat jauh dengan kepunyaan dia sendiri. Bentuknya sangat indah dan tidak umum dimiliki oleh seorang laki-laki. Jantungnya berdesir, apalagi ketika seniornya itu menyalakan kipas angin dan duduk di sampingnya. Dengar baik-baik, aku mengizinkanmu tinggal di sini bukan atas kemauanku, tapi aku melakukannya karena bos. Jadi, kalau kamu mau tinggal bersamaku, kamu harus mengikuti peraturan yang kubuat dan wajib dipatuhi. Jika tidak, kamu boleh angkat kaki. Apa persyaratannya? Pasal pertama, kita tinggal berdua dan itu tidak gratis, jadi kamu harus wajib patungan. Pasal kedua, aku paling tidak suka orang jorok. Kamu lihat bukan? Kamarku bersih. Aku tidak mau kamarku berantakan. Pasal ketiga, kamu dilarang membawa orang lain atau cewek masuk ke kos ini, kecuali temanku sendiri. Pasal keempat, dilarang bersikap kurang ajar dan tidak sopan, apapun itu. Deal? Deal. Di tempat lain, Wendy baru saja selesai membantu Wicak menutup kantin. Akhirnya selesai juga. Iya. Ayo, jadi nginep di kos? Jadi dong.
Wendy dan Wicak pun dengan menggunakan motornya masing-masing melaju ke kosan Wicak yang tak jauh dari kosan Wawan. Dan Wendy sendiri sudah sangat sering main ke kos Wicak. Namun kali ini Wendy benar-benar menumpang. Tak lama kemudian keduanya sampai. Masuk. Iya. Duduk, aku buatin kopi ya. Gak usah. Kenapa harus repot-repot? Aku kan bukan tamu sekarang, melainkan sama-sama penghuni kos-kosan ini. Ting ting. Baru kali ini ada orang numpang tapi bangga. Haha, tapi kamu gak keberatan kan? Berapa? Ucap Wendy menutup pintu kamar, lalu tiba-tiba mendekati Wicak dan memeluknya dari belakang. Wen, lepas. Kenapa sih? Kan kita lagi berdua di kamar. Aku belum mandi, pulang kerja. Keringetan. Bodoh amat. Aku suka. Wendy, kamu makin lama makin kayak homo. Memangnya kenapa kalau aku homo? Hah? Kenapa kalau aku homo? Ucap Wendy melangkah maju hingga langkah Wicak perlahan berjalan mundur. Wen, kamu mau apa? Jangan bercanda Wen. Ucap Wicak tanpa ketakutan saat Wendy tiba-tiba membuka seragamnya yang membuat Wicak semakin terpojok. Dan brak! Wicak terjatuh di ranjang, disusul Wendy yang menindih tubuhnya. Wen, minggir, bercandamu gak asik. Kamu mau apa? Aku mau... Nih, asem, minggir, jorok. Wendy tiba-tiba membuka keteknya lebar-lebar, lalu membungkam mulut Wicak dengan sengaja. Wicak mencoba melawan, namun tenaga Wendy lebih kuat. Wicak turut membuka seragamnya dan hendak membalas Wendy, mengoleskan telapak tangannya ke ketiaknya, lalu mengoleskannya ke hidung Wendy. Bukannya Wendy jijik dan justru menghindar, Wendy justru menarik tangan Wicak dan membukanya lebar-lebar. Kedua tangan Wicak kemudian menyosor dan menghisap ketiaknya. Wicak tak kuasa menahan geli dan berteriak-teriak seperti cacing kepanasan. Keduanya pun akhirnya bercanda dan bertempur di ranjang. Wendy, geli Wendy, biarin. Malam pun tiba. Malam ini setelah sholat Isya, Wawan hendak mengambil motornya di bengkel. Mau kemana kak? Rapi amat. Ngambil motor. Aku anter. Gak usah. Aku jalan kaki aja. Kalau gitu aku ikut ya. Ngapain? Ya gak apa-apa. Pengen ikut aja. Sekalian aja pengen tahu suasana malam di sekitar sini. Ya udah. Terserah kamu. Wildan pun senang, lalu berjalan mengikuti Wawan di belakangnya. Wildan kesal, Wawan berjalan terlalu cepat. Kak, santai apa sih? Buru-buru amat. Aku gak suka lelet. Kedua, aku mau belanja ke minimarket beli mie instan. Keburu tutup. Iya. Wildan pun mengikuti Wawan. Dan begitu sampai belokan, Kak, awas. Set. Bro, au. Sorry, kakak jatuh. Lenganmu berdarah. Sudah, gak apa-apa. Cuma lecet. Lebih baik lecet daripada mati ketabrak sia-sia. Tapi itu kalau dibiarin bisa infeksi. Tunggu kak, aku segera kembali. Mau kemana? Wildan tiba-tiba saja berlari kembali ke kos, yang membuat Wawan bingung. Namun Wawan tetap melangkahkan kakinya menuju bengkel. Dan beruntung, ketika sampai bengkel baru saja mau tutup. Mas Wawan, tak kira habis maghrib tadi kesini. Iya, maaf, tadi beres-beres kos dulu. Ini mas, saya buru-buru. Iya, makasih. Sama-sama. Ucap Wawan yang terkejut
melihat Wildan ngebut lewat depan bengkel yang membuatnya bingung entah kemana. Wawan pun yang tadinya berniat ke minimarket urung karena mencium aroma harum nasi goreng gerobak yang tiba-tiba berhenti di depan bengkel. Dan kemudian Wawan menghampiri dan memesannya. Di tempat lain, di sebuah minimarket, Wildan tak sengaja bertemu dengan Wasis. "Kak Wasis? Dan? Cari apa?" "Cari obat luka sama cari mie instan." "Emangnya siapa yang luka?" "Oh, tadi Kak Wawan jatuh, gak apa-apa kok. Hanya kecelakaan kecil." "Oh gitu, kelihatannya kamu udah akur nih." "Akur banget sih belum, sikapnya masih dingin. Tapi ya gak separah ketika di kerjaan tadi." "Pelan-pelan aja, dia aslinya baik kok. Ntar juga lama-lama gak dingin lagi. Asal kamu bisa pinter-pinter nganggepin dia." Hehe. "Mudah-mudahan Kak. Terus Kak Wasi cari apa?" "Sama, beli pop mie sama telur. Biasa anak kos." "Ya udah, sekalian aja. Sini, aku yang bayar." "Serius Dan?" "Iya. Makasih lo ya." "Iya. Ya udah, aku duluan ya Kak. Kasian Kak Wawan sendiri." Iya. Wildan pun buru-buru ngebut kembali ke kos. Dan begitu sampai, dia langsung membuka pintu. "Kak." "Wildan, kamu beli apa?" "Obat sama mie instan. Kan kata kakak tadi mau beli mie instan." "Oh, tapi aku udah beli nasi goreng 2. Yuk, makan. Mumpung masih panas." "Kakak beliin aku?" "Ya iya, masa beliin genderwo?" "Hehe, makasih ya. Tapi bentar, luka kakak harus diobati. Bentar." Ucap Wildan tiba-tiba saja menarik tangan Wawan yang luka lalu mengobatinya, yang membuat Wawan sedikit lunak. "Sudah, sekarang kita makan." Ucap Wawan seketika beranjak dan mengambil 2 sendok untuk keduanya. "Wah, aromanya enak sekali nasi gorengnya. Kamu beli apa aja?" "Dan banyak sekali. Ada mie, telur, snack buat kita. Apa kakak ngerokok? Aku lupa beli rokok." "Aku gak ngerokok." "Oh, kenapa?" "Gak apa-apa." Keduanya pun makan bersama. Di sela-sela mereka makan, Wildan terkejut saat melihat seniornya itu tiba-tiba tersenyum melihat HP-nya. "Ternyata kakak manis juga kalau tersenyum," ucap Wildan yang seketika membuat Wawan kembali ke mode dingin. "Perhatikan nasi gorengnya, jangan perhatikan aku." "Tapi melihat kakak tersenyum lebih nikmat daripada nasi goreng ini." "Jangan merayuku, gak usah so asik. Baru aja baik, sekarang galak lagi," ucap Wildan kesal dan cemberut. Lalu keduanya kembali menghabiskan nasi gorengnya. Dan setelah usai makan malam, keduanya kini terdiam, bingung harus ngomongin apa. Apalagi Wawan, dia belum terbiasa ada orang lain yang tinggal berdua bersamanya. Wildan pun tak banyak bicara. Dia serba salah, takut salah bicara. "Wildan, kalau kamu ngantuk, tidur duluan aja. Aku masih begadang." "Oh, aku belum ngantuk," ucap Wildan naik ke ranjang, sedangkan Wawan masih di bawah. Suasana kamar sunyi, hanya bunyi tombol HP milik Wawan saja yang terdengar. Wildan penasaran, mengapa Wawan begitu terlihat semangat mengetikkan jarinya pada layar HP-nya. Apa dia sedang chatting sama cewek? Wildan tidak tahu. Wildan tidak peka jika senior yang ada di depannya ini adalah pecinta sesama laki-laki seperti dirinya. Wildan benar, Wildan tidak salah.
jika dia tidak bisa merasakan keanehan pada seniornya itu. Itu karena Wawan memang tak memancarkan aura gaynya pada sesama cowok lokal. Itu karena selera Wawan cowok-cowok mancanegara alias bule. Jadi, wajar saja jika gairah Wildan tak bisa mendeteksi dan mengetahui jika Wawan ternyata suka sama sesama laki-laki. Karena kesal dicuekin pada seniornya itu, Wildan membuka laptopnya. Entah mengapa Wildan memposisikan tubuhnya agak menjauh agar posisi laptopnya tak terlihat oleh Wawan. Setelah merasa PW, Wildan pun sibuk dengan laptopnya. "Yes, bentar lagi," teriak Wildan yang seketika membuat Wawan menoleh. "Berisik amat sih." Sorry." Keduanya pun sibuk sendiri-sendiri. Wawan sibuk dengan HP-nya dan Wildan sibuk dengan laptopnya. Hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 10 malam. Dan pluk, Wawan tertidur dengan HP yang masih di tangannya dan dengan notifikasi yang masih berbunyi. Wildan pun yang penasaran sengaja turun ke bawah lalu meraih HP di tangannya. Seketika Wildan terkejut. Ternyata dia sedang chatting dengan seorang bule melalui aplikasi setan. Wildan yang penasaran pun membaca isi percakapan tersebut. "Wayan, is that you?" "No, I'm Wawan, not Wayan. W, not Y. Sorry, I'm Muslim. I'm Turkish. And you looks like with a person I loved before, my ex-boyfriend." "Really?" "Yeah, Indonesian too. Bali." "Oh, I'm Javanese. You have a boyfriend?" "No, I'm looking for it." "Me too." "Really? How is handsome boy like you still looking for a boyfriend?" "I mean, with a face handsome like you, it's easy to get a boyfriend." "Yeah, but I'm picky. When I saw your profile, for some reason I was interested and wanted to get to know you. Maybe you're the guy I've been looking for." "Honestly, I'm also into you. So, can we start it tonight?" "Wawan, you still there?" "Oh, jadi kamu ternyata homo, Kak. Kenapa aku bisa nggak tahu? Pantas saja kamu nggak tertarik sama aku meskipun aku ganteng. Ternyata seleramu tinggi juga, meski wajahmu pas-pasan." Wildan meletakkan HP Wawan di meja. Dan karena takut membangunkan seniornya itu dan takut membuatnya marah, Wildan dengan sekuat tenaga membopong tubuh seniornya itu ke ranjang, lalu menyelimutinya. Wildan memberanikan diri melihat wajah seniornya. "Kak, kalau lagi anteng gini kamu manis juga. Aku heran deh, selera sih boleh tinggi, tapi masak baru kenal langsung ngedate. Gampangan banget sih jadi homo. Asal lihat bule yang cakep aja mauan. Kamu mau dapat pasangan, apa cuma mau cobain kontinya doang? Ya moga-moga aja deh itu bule beneran." "Yes, live segera dimulai." Lampu kamar pun dimatikan. Wildan tidur di samping Wawan sembari melihat laptopnya. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Suasana semakin sunyi. Namun, Wawan yang tadinya tertidur dengan setengah sadar, merasakan ranjangnya sedikit bergoyang. Dan samar-samar, Wawan mendengar sesuatu. "Gila, topnya keren banget. Jadi pengen nusuk topnya daripada botinya," ucap Wildan sembari membuka resletingnya dan mengeluarkan pedang samurainya. Download di Play Store ataupun di App Store.
Siap aja liatin nih, aku jadi bottomnya. Malam ini aku jadi bottomnya. Ini topnya umur 19 tahun. Ya, topnya umur 19 tahun. Kontolnya gede, panjang, kuat lama. Garansi uang kembali kalau kontol topnya kecil. Garansi uang kembali kalau kontol topnya loyo-loyo ya. Ini bengkok ke atas, kontol topnya bengkok ke atas. Udah jam 23.00. Ya sabar ya. Wildan, kamu ngapain pegang-pegang konti? Kamu homo? Wildan, kamu melanggar pasal keempat. Berlaku tidak sopan dan kurang ajar. Keluar. Tapi kan, aku lagi ngitung berat, Kak. Susah turun. Gak peduli, keluar. Tapi kemana, Kak? Aku jangan diusir, ini udah malam. Aku gak peduli, aku bilang keluar. Ucap Wawan mengambil tas Wildan, lalu menarik Wildan keluar kamar dan menutup pintunya. Brak! Kak! Wildan sedih. Wildan pun melajukan motornya entah kemana.